Selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam bahagia. Anak-anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang hebat. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 3 dan 4. Dalam pembelajaran ini kita diajak untuk hidup yang tahu akan keberadaan bangsa Indonesia dari lahir sampai meninggal, dan juga hidupnya seperti apa. Kita akan belajar mengenai makanan. Nah, tentunya kalian mungkin di rumah boleh menyediakan. Mungkin bapak, ibu, atau mama kalian sudah menyiapkan makanan yang sangat menggiurkan. Kalau kalian di sekolah tentunya kan tidak bisa meminta makan begitu saja. Nah, kebetulan kalian di rumah di sini, barangkali orang tua kalian sudah ada yang mempersiapkan makanan yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dodol Betawi, makanan tradisional yang legit, atau dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Silahkan itu kalian baca. Nah, kalau kalian minta nanti orang tua kalian, bagaimana dodol itu bisa dibuat, bagaimana bahan-bahannya, silahkan dibaca pada buku tersebut, dan pertanyaan bacaan kalian kerjakan. Tetapi jangan lupa, kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jangan bosan ya, itu yang harus kita pelajari. Nah, di hal berikutnya, nah ini selain dodol Betawi, hari ini kita juga belajar tentang mengenal kekhasan makanan di Nusantara ini. Di sini ada bubur Manado yang dikenal dengan bubur tinutuan. Ada bubur lemu, dari mana silahkan dibaca. Ada bubur dari Betawi. Ada bubur papeda, dari mana papeda kalian belajar juga. Terus bubur kampiun tuh hebat gitu mungkin ya. Yang berikutnya ada bubur bunting. Nah, apakah bunting yang dibubur? Tentunya pasti bukan itu. Ya, kalian boleh baca, boleh pahami, lalu kalian kerjakan juga pertanyaannya. Kalau nggak ngerti, silahkan bertanya kepada siapapun, kepada saya juga nggak apa-apa. Syukur-syukur kalian juga bawa bubur, ya kan. Nah, untuk mau mencoba itu tentunya kalau ada yang mamanya di rumah bisa mencoba membuatnya. Bahan-bahan saya kira nggak terlalu rumit. Yang berikutnya kita juga mencari tahu nanti ada makanan tradisional yang lain. Mungkin di daerah kita, daerah orang tua kalian berasal, mungkin juga berbeda-beda. Adakah yang biasa membuat papeda, atau adakah yang biasa membuat bubur Manado misalnya. Nah, selain dari makanan itu, makanya kita juga diajak belajar tentang tradisi. Seperti yang kita mulai belajar lalu, saya udah menyinggung Indonesia itu kaya akan segala macam. Maka kalau dikatakan, kalau orang lain mungkin tanya, kita ini punya apa sih gitu ya, negara lain punya apa, kalau Indonesia enggak, apa sih yang tidak ada di Indonesia? Jadi ternyata Indonesia itu sepertinya apapun ada. Mau cari bentuk rumah saja, mau dari seluruh dunia ada. Mau lihat kendaraan bermotor juga dari seluruh dunia ada di Indonesia. Makanan sekarang selain makanan Nusantara, hasil khas kita, makanan dari luar negeri juga banyak. Nah, tapi kita jangan lupa akan tradisi bangsa Indonesia. Makanya kita belajar di sini ada tradisi masyarakat Jawa yang namanya ngruwat. Itu apa? Upacara tedak siti atau turun pertama kali seorang anak turun
menginjak tanah ketika masih bayi, ada kenduri, ada menolak hujan. Ini saya kira semua daerah ada yang seperti itu. Nah, di Bali juga ada yang namanya pemotongan gigi. Jadi anak remaja yang sudah akil balik, sudah menjadi anak remaja dari anak-anak atau pemuda, biasanya giginya diluruskan. Yang di depan giginya itu biasanya dipotong geram, sehingga ya gigi depan biasanya. Zaman dulu juga ada di daerah Jawa, saya masih ingat. Dulu saudara-saudara saya juga sering dipotong giginya, atau yang istilahnya pangur. Potong giginya terus diasah. Lalu upacara ngaben, itu pembakaran mayat di Bali, dan tradisi pemakaman di Trunyan. Nah, di Trunyan ini ada pemakaman yang menguburkan seseorang hanya beberapa saat dan hanya digeletakkan di satu tempat saja. Nah, untuk yang lain nanti kalian tinggal pelajari untuk mencari tahu tradisi lain, boleh. Mungkin kalau orang tua kalian berasal dari daerah lain, silahkan ditulis pada petak yang sudah tersedia. Untuk jawaban soal juga kalian kerjakan. Nah, di dalam kita belajar tentang ragam ini, makanya kita juga perlu persahabatan. Makanya kita ambil contoh di sini ada persahabatan Bella dan Lucy. Nanti kalian baca, kalian pahami, dan kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk bercerita, kalian juga mengembangkan wawasan dengan bercerita seperti yang diceritakan oleh teman kita tadi antara Bella dan Lucy. Terus ayo belajar, ayo menulis, silahkan juga kalian perhatikan, kalian kerjakan supaya kalian lebih menjadi anak yang kaya akan wawasan. Karena wawasan itu sangat penting untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun nanti di masa yang akan datang. Selamat siang, selamat belajar.